Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan mahasiswa IPB diduga terjerat pinjaman online untuk usaha penjualan online. Bahkan ada mahasiswa yang sampai didatangi oleh debt collector. Malam ini pihak Rektorat IPB sedang mengumpulkan para mahasiswa yang menjadi korban pinjaman online. Mereka melakukan cross-check data untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab mahasiswa melakukan pinjaman online. Selain itu, IPB akan membuka posko pengaduan serta akan mempersiapkan bantuan hukum untuk mahasiswa yang tertipu usaha online dalam kasus pinjaman online ini. Pada saat ini sedang kami lakukan penelusuran, cross-check data, dan juga mencari sebetulnya apa yang menjadi penyebab mahasiswa kami ini harus berhadapan dengan pinjol. Prosesnya sedang berlangsung ya, jadi sekarang ini sedang cross-check dengan data-datanya dari para wakil dekan. Nah, sementara itu kami coba pada saat ini untuk berkoordinasi lintas lembaga untuk yang pertama sih untuk perlindungan ya bagi mahasiswa kami yang apalagi yang sampai sudah dihampiri oleh debt collector. Nah, setelah itu nanti tentu kami akan lakukan lagi koordinasi dengan lembaga lain yang juga nanti berkompeten berkaitan dengan pinjaman online ini. Soal pinjaman online yang menjerat ratusan mahasiswa IPB, Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda mendorong polisi untuk mengusut kasus ini. Mahasiswa yang menjadi korban juga diharapkan bisa mendapatkan perlindungan dari kampus. Mahasiswa harus dilindungi oleh semua pihak, tidak kecuali dari kampus, oleh teman-teman di Kemendikbud. Nah, saya merasa 125 mahasiswa yang kemungkinan juga nambah karena belum semuanya berani menyatakan diri, itu harus secepatnya satu diusut oleh pihak aparat polisi karena mereka juga sudah mengadu ke kepolisian. Karena kerugian material imaterial cukup besar, teman-teman mahasiswa kita terganggu, sangat terganggu banget. Dari ratusan mahasiswa IPB University tertipu pinjaman online dengan modus investasi, 2 orang sudah membuat laporan ke Mapolresta Bogor Kota. Dari data polisi saat ini tercatat ada 311 mahasiswa yang menjadi korban. Dari keterangan korban, awalnya mereka diajak untuk ikut investasi dengan membuka pinjaman online oleh terlapor berinisial SHN, merupakan kakak tingkat korban. Mereka kemudian dijanjikan keuntungan 10% dari uang yang disetorkan dan akan dibayarkan setiap bulan. Namun belum dapat untung, korban mulai ditagih debt collector. Nilainya pun bervariasi mulai dari 3 juta rupiah sampai 13 juta rupiah. Adapun total kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Sampai dengan hari ini, Polresta Bogor Kota ini sudah menerima 2 laporan polisi. Jadi sudah dalam bentuk laporan polisi ada 2 LP. Kemudian dalam bentuk laporan pengaduan ada 29 laporan pengaduan. Dan berdasarkan pemeriksaan dari para pelapor ataupun korban, ini jumlah korban yang sudah berhasil didata adalah sebanyak 311 orang. Polresta Bogor Kota saat ini masih menyelidiki kasus ini. Terlapor SHN belum dipanggil atau diminta keterangan oleh polisi. Wulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.